Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال المصنف والشارح رضي الله عنهما ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين إلى أن قال: روي الغزالي في النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال أوقفني بين يديه وقال لي بما قدمت علي فصرت أذكر أعمالي فقال لم أقبلها. Diceritakan ada seorang ulama dalam mimpinya beliau bermimpi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepada kamu, apa yang Allah perbuat kepada kamu. Faqala, maka Imam Al-Ghazali mengatakan, awqafani baina yadaihi, Allah mendirikan aku di hadapannya. Wa qala li, dan berkata kepadaku, bima qaddamta alayya, dengan apa engkau membawa menghadap aku, amal apa yang kau bawa untuk menghadap aku. Fasirtu adhkuru a'mali, maka Imam Ghazali mengatakan, aku menyebutkan amal-amalku. Banyak sekali amal-amalnya, ibadahnya, karangan kitabnya, di antaranya Ihya Ulumuddin. Waqala, maka Allah berfirman kepadanya, lam akbalha, aku tidak menerimanya. Wa innama qabiltu minka, dan hanya saja saya menerima dari kamu. Dzata yaumin nazalat dzubabatun ala midadi galamik, pada suatu hari seekor lalat singgap di tinta pulpennya kamu. Litashraba minhu, untuk meminum itu lalat dari air tinta. Wa anta taktubu, dan kamu sedang menulis. Fataraktal kitabah, dan kamu menghentikan tulisan. Hatta akhadat haddaha rahmatan biha, sehingga itu lalat mengambil bagiannya dari meminum tinta kamu di pena kamu itu, rahmatan biha, sebagai bentuk rahmat
kamu kepada itulah lalat. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, umdu bi'abdi ilal jannah. Wahai para malaikatku, bawalah ini orang ke dalam surga. Jadi ini kisah bentuk rahmat seseorang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun seekor daripada lalat. Sebagaimana yang sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah man fil ardi, orang yang berada di bumi, maka penduduk langit akan belas kasih kepada kamu. Jadi kalau kita belas kasih kepada siapa? Penghuni daripada bumi, makhluk apa saja, manusia, hewan dan lain sebagainya, maka penduduk langit akan berbelas kasih kepada kita. Nah, ini bagaimana kisah yang terjadi, cerita yang terjadi kepada Al-Imam Al-Ghazali itu. Kasratil a'mal, bersamaan dengan amalnya yang begitu banyak di dunia yang bermanfaat untuk manusia. Dalam mimpinya tuh seorang, ketika Imam Ghazali ditanya kepada Allah, apa yang Allah perbuat kepada kamu? Ada orang yang nanya, maka dia bilang, Allah mengsidang aku, mendirikan aku di hadapannya, kemudian berkata kepadaku, apa yang kau bawa untuk menghadapku? Maka disebutkan oleh Imam Ghazali, amal-amalku yang begitu banyak, dari ibadahnya, dari karangan kitabnya. Maka Allah berfirman, aku nggak terima itu semua. Hanya saja dibilang aku terima dari kamu tadi itu, pada suatu hari ketika dia sedang menulis, ada seekor lalat singgap di penanya untuk meminum daripada tintanya. Akhirnya dibiarkan sama Imam Ghazali itu, didiamin dah, biar puas minum, terbang lalat. Nah, sebab daripada itu perbuatan, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Jadi jangan dikira tuh amal yang sedikit, walaupun kepada makhluk selain manusia kita berbuat baik kepadanya, itu indallah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin itu sebab Allah merahmati kita, mengampuni daripada dosa-dosa kita. Biasanya kan yang model-model kayak begitu ikhlas kita melakukannya itu. Ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk kasih sayang kita. Nah, ini biasa yang diterima begitu. Wa min asbabi husnul khatimah, dan dari sebab-sebab mati dalam keadaan husnul khatimah, al-muwadhabatu ala hadha du'a, mengistiqomahkan ala hadha du'a, dengan atas ini doa. Wa huwa adalah Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah, ya Allah muliakanlah umat Nabi Muhammad ini, bijamili awaidik fid darain, dengan keindahan pemberianmu fid darain, di dunia dan di akhirat, ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghormatan kepada orang yang telah engkau jadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani begitu tuh. Di antara sebab kita husnul khatimah, memperbanyak membaca ini doa, Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendoakan daripada umat Nabi Muhammad, ya Allah muliakanlah umat Nabi Muhammad ini dengan indahnya pemberian-pemberianmu di dunia dan di akhirat, sebagai penghormatan kepada orang yang telah engkau jadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Karena dengan kita dijadikan sebagai umat Nabi itu salah satu nikmat terbesar tuh. Salah satu a'dhamun ni'am. Di antara nikmat-nikmat yang terbesar, yang teragung, yaitu Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama pun menganjurkan kepada kita untuk bersyukur akan ini. Dengan kita membaca alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Wah, itu luar biasa itu. Sebagaimana kisah yang ma'ruf tuh ya, yang sering kita sampaikan, sebutkan dalam kitab Sabilul Iddikar, bagaimana Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Setelah beliau membaca tuh fit Taurah, dalam kitab Taurat ada satu umat mausufatan bi awsafin hamidah. Ada satu umat yang disifati dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan sifat-sifat yang mulia. Nabi Musa nanya, man hum wa man nabiyuhum, ya Allah, siapa mereka itu? Siapa nabi mereka? Ij'alhum min ummati, jadikanlah mereka sebagai umatku. Maka Allah berfirman, hum ummatu Ahmad, mereka umat Nabi Muhammad. Terus banyak tuh. Di akhir-akhirnya apa? Ujung-ujungnya setiap kali Nabi Musa bertanya, manhum wa man nabiyuhum, siapa mereka dan siapa nabi mereka, dan jadikan mereka sebagai umatku, lagi-lagi Allah menjawab, hum ummatu Ahmad. Itu panjang tuh, banyak tuh. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, laqad basatta al khaira li Ahmad wa li ummati faj'alni min ummati Ahmad. Akhirnya ujung-ujungnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, engkau telah memberikan, membeberkan segala kebaikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Masih minta tuh. Padahal Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, termasuk ulul azmi, salah seorang dari nabi yang kesabarannya sangat luar biasa tuh. Termasuk diantaranya Nabi Musa, bahkan yang mendapat gelar apa? Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa kallamallahu Musa taklima. Wa minha, dan diantara sebab mati ala husnul khatimah al-muwadhabatu ala hadha du'a baina sunnati subhi wa fardhi. Istiqamah, al-muwadhabah, konsisten, ala hadha du'a, atas doa ini, antara setelah mengerjakan sholat sunnah subuh dan sholat subuhnya. Jadi setelah mengerjakan sholat sunnah subuh, sebelum mengerjakan sholat wajibnya itu, bacain doa ini. Apa? Wa huwa Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ihfadh ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Dibaca setelah sholat sunnatul fajar, sebelum mengerjakan sholat subuhnya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah, ampunilah dosa umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, rahmatilah umatnya Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, tutupilah segala aib umat Nabi Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, tambahlah segala kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, perbaikilah umat Nabi Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, berikanlah keafiatan kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma ihfadh ummata sayyidina Muhammad, ya Allah, jagalah umat Nabi Muhammad.
Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad rahmatan amah, dengan rahmat yang besar. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa umat Nabi Muhammad maghfiratan amah, dengan pengampunan yang besar, yang menyeluruh. Ya Rabbal Alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah jalan keluar segala urusan umat Nabi Muhammad, farajan ajilan, dengan jalan keluar yang cepat. Ya Rabbal Alamin. Ini diantara sebab orang yang melazimkannya dianugerahkan meninggal husnul khatimah. Jadi mendoakan. Jadi jangan lupa kita selalu mendoakan orang lain, penting tuh. Ya. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh ulama bahwasanya orang yang sering membaca itu doa yang barusan kita baca, dikatakan bahwasanya yuktabu minal abdal. Ini orang bakal dicatat sebagai wali abdal yang sering membaca daripada itu doa. Jadi saking rahmatnya, pedulinya kepada siapa? Umat Nabi Muhammad SAW, dengan cara mendoakan mereka begitu. Jangan cuma doain buat kita doang. Kalau doain buat kita, amin paling kenceng. Ya. Nah, lupa doain buat yang lainnya. Padahal salah satu daripada cepat doanya kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendoakan orang lain di tempat yang orang enggak ketahui itu. Bukan tempat umum, misalnya inti lagi qiyamul lail atau di rumah misalnya nggak ada orang yang tahu itu doa tuh, mohon. Kayak di sini juga bisa, dalam hati misalnya, ya kan nggak ada yang tahu namanya tuh. Ini adalah doa yang paling cepat tuh diijabahkan oleh Allah. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau bersabda, khamsu da'awatin la turad. Ada 5 doa yang nggak ditolak, yang diterima sama Allah. Yang pertama, da'watul haj hatta yasdura. Doanya orang yang melaksanakan ibadah haji sampai dia kembali. Makanya sunnah tuh orang yang pulang haji kita minta doa kepadanya. Sunnah tuh. Ya. Kemudian wa da'watul ghazi hatta yarji'. Doanya orang yang berjuang fi sabilillah, berperang sampai dia kembali. Yang ketiga, wa da'watul marid hatta yabra. Doanya orang yang sakit sampai sembuh dia. Jadi kalau kita nengokin orang sakit, di samping kita mendoakan dia agar cepat dikasih kesembuhan oleh Allah, minta doa juga tuh. Karena doanya orang sakit makbul itu. Kemudian wa da'watul mazlum hatta yunsar. Doanya orang yang dizalimi sampai ditolong. Kemudian yang terakhir, wa da'watul akh li akhihi bil ghaib. Doanya seorang untuk saudaranya yang muslim bil ghaib, di tempat yang orang tidak mengetahuinya. Maksudnya apa? Doanya orang ada yang tahu. Dia doakan saudaranya yang muslim. Dari 5 doa tersebut Nabi mengatakan wa asra haula ijabatan da'watul akh li akhihi bil ghaib. Kata Rasulullah, yang paling cepat diijabahkan dari 5 yang tadi, yang terakhir tuh, doanya seorang kepada saudaranya yang muslim, untuk saudaranya yang muslim di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Itu yang paling cepat tuh. Dan kita jangan khawatir kita doakan saudara kita, khawatir kita nggak kebagian, jangan. Bahkan itu satu bentuk pancingan rahmat Allah Subhanahu wa taala, biar doa kita digabul sama Allah. Ini punya hajat misalnya. Punya hajat apa misalnya? Wah, semua kita punya hajat dah. Ya. Jangan lupa doain kaum muslimin, tetangga ente segala macam doain. Sebutin hajat ente juga buat mereka itu. Ya Allah, fulan min fulan hajatnya apa? Gabulin ya Allah. Urusannya lancarin ya Allah. Maka malaikat akan berkata, mendoakan juga, wa anta mislu dzalik, dan kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu minta. Dan ulama mengatakan wa du'aul malaika mustajab, dan doanya para malaikat mustajab. Nah, ini ulama mengatakan trik cara tuh biar doa kita digabul sama Allah Subhanahu wa taala.
Pancing dah. Ya, hajat yang kita ini doain buat orang lain. Ya, buat tetangga kita, buat saudara kita, apalagi orang tua kita, apalagi saudara kita, segala macam. Doain kaum muslimin. Kayak tadi itu bagus. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad, ampunilah umat Nabi Muhammad. Malaikat bilang kamu juga dapat. Buat seperti kamu juga begitu. Dan doa malaikat diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan diantaranya min asbab husnul khatimah, dari sebab husnul khatimah, mulazamatu hadza du'a, melazimkan ini doa. Wa huwa adalah ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai'in ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa'atini kulla syai'. Doanya begini, ya rabba kulli syai', ya Allah Tuhan segala sesuatu, bi qudratika ala kulli syai', dengan kebesaranmu, dengan kemampuanmu atas segala sesuatu. Ighfirli kulla syai', ampunilah untukku segala sesuatu, seluruhnya ampunilah. Wala tas'alni an kulli syai', dan jangan engkau menuntut kepadaku sedikit pun juga. Jangan bertanya, kan berat nih kalau dituntut sama Allah ini. Ya. Wala tuhasibni fi kulli syai', dan jangan engkau hisab aku segala sesuatu sedikit pun juga. Wa'atini kulla syai', dan berikanlah kepadaku segala sesuatu. Ini doa nih, di antara sebab daripada husnul khatimah. Ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa'atini kulla syai'in. Nah, ini doa nih. Sedikit daripada faedah yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam syarah ini kitab. Babu sunai. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang awal tadi muqaddimah tuh ya. Ada minggu-minggu yang lalu baru dimulai. Babu sunai, bab as-sunai. As-sunai ini dikatakan bahwasanya tentang perkara yang dua. Kan dalam kitab ini disebutkan ya. Perkara yang dua macam. Nanti bab sulatsiyah yang tiga macam, ada yang 4 macam, seterusnya begitu. Babu sunai, bab as-sunai yang dua, wa fihi salatsuna mau'izatan. Di bab ini ada 30 nasihat. Arba'atun akhbarun wal baqi atharun. Dari 30 nasihat itu, arba'atun 4 nasihat, akhbarun berupa hadis Nabi, wal baqi, dan sisanya berarti berapa tuh? 26 berarti. 26. Yang 4 ini hadis, berarti wal baqi, dan sisanya 26 atharun. Wa na'ni bil akhbar, yang dimaksud, yang kami maksud dengan akhbar ini, aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ucapan-ucapan Nabi, hadis Nabi. Wabil athar, dan yang dimaksud dengan athar yang ada 26 nanti, aqwalus sahaba wa tabi'in, adalah ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'in. Faminhu ay al-maghalatul ula minal munabbihati tsunaiyah. Magalah yang pertama dari al-munabbihat, peringatan-peringatan. Karena ini kitab ini adalah munabbihat. Isinya tentang apa? Peringatan-peringatan, tanbih alal isti'dad liyaumil ma'ad, untuk persiapan menghadapkan negeri akhirat. Jadi magalah yang pertama, minal munabbihat ats-tsunaiyah ma ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau telah bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatan, ada 2 perkara, la syai'a,
Tidak ada sesuatu afdalu minhuma, yang lebih afdal dari keduanya. Dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih afdal dari keduanya. Berarti ini dua perkara ini luar biasa ini. Apa itu? Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Jelas menentukan tuh. Orang kalau iman kepada Allah udah nikmat. Yamut 'alal iman, mata 'alal iman, mati membawa iman, nikmat. Bahkan termasuk daripada kata Imam Ali, tamamun ni'mah, kesempurnaan daripada nikmat, al-maut 'alal Islam wal iman, mati membawa Islam dan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Yang kedua, memberikan manfaat kepada orang Islam, kepada kaum muslimin. Itu dua perkara yang luar biasa, yang tidak ada sesuatu lebih afdal dari dua perkara itu. Yang pertama apa? Al-iman kepada Allah, iman kepada Allah. Yang kedua, memberikan manfaat kepada orang Islam, kepada kaum muslimin. Dengan apa? Bil magal, banyak memberikan manfaat. Dengan ucapan bisa an-nasihah, karena ad-dinu an-nasihah, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Au bil jah, atau dengan dikasih kedudukan. Au bil mal, memberikan manfaat dengan memberikan harta. Au bil badan, atau dengan badan kita, dengan tenaga kita, bisa. Jadi banyak sekali. Jadi sesuai dengan ala qadril istita'ah, menurut kemampuan masing-masing. Saling mendukung di situ. Kalau misalnya usahakan yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin, jangan hanya kita terfokus dengan harta aja. Jadi usahakan bisa dengan segala-galanya tuh. Wah, aneh nggak punya harta misalnya. Juga kalau ngomong orang nggak dengerin mungkin, misalnya bisa dengan tenaga. Iya, itu kan memberikan manfaat kepada kaum muslimin banyak dengan segala hal. Yang punya harta berjuang dengan hartanya dan lain sebagainya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Oh, ini pahalanya luar biasa ini. Kata Rasulullah apa? Siapa orang yang di pagi harinya tidak berniat berbuat kezaliman, nggak niat tuh, berarti kan mau baik aja sama orang udah. Di pagi harinya nggak niat berbuat kezaliman ala ahadin, kepada seorang pun, ghufira lahu ma jana, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Baru niat gitu aja tuh. Di pagi hari bangun tidur nggak niat pengen zalimin orang. Ini kan luar biasa ini, niat bagus namanya. Niatul mu'min khairum min amali. Wa man asbaha, dan siapa orang asbaha di pagi harinya yanwi nusratal mazlum, dia berniat nusratal mazlum, memberikan pertolongan kepada orang yang dizalimi. Pagi harinya niat begitu dia. Wa qada'a hajatil muslim, dan niat mengqadha, melaksanakan hajatnya orang Islam. Ada yang minta bantuan, ada niat pengen bantu nanti. Segala apa aja tuh. Gak mesti dengan duit ya, apa saja. Dengan tenaga, fisik dan lain sebagainya. Kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Maka ada niat yang seperti itu untuknya mendapatkan seperti pahala haji yang mabrur. Gede banget tuh. Ini pahala haji luar biasa ini. Yang Nabi katakan apa?
laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itu puncak daripada segalanya. Enggak ada balasan lagi dah buat orang yang haji kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa namanya? Keinginan setiap makhluk mendapatkan di akhirat kenikmatan masuk ke dalam surga. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan lagi udah, kecuali surga Allah. Perhatikan segala keinginannya puncaknya diberikan sama Allah itu. Ini orang yang di pagi harinya niatnya akan memberikan pertolongan kepada orang yang terzalimi. Di pagi harinya berniat untuk melaksanakan hajatnya orang muslim, pengen nolong orang Islam, maka ada baginya niat yang demikian mendapatkan seperti pahala haji yang mabrur. Ini kan besar ini. Coba kalau tiap hari itu niat begitu tuh. Makanya niat penting sekali itu. Sering Al-Faqir sampaikan, salafun saleh, orang-orang saleh, mereka para ulama kita, mereka memperbanyak niat-niat yang baik. Kayak Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi itu, pengarang Maulid Simtul Durar, dikatakan beliau enggak keluar dari rumahnya kecuali enggak kurang dari 70 niat yang baik dipasangkan dalam badannya. Apa aja tuh? Kalau misalnya di jalanan ketemu orang yang minta pertolongan, mau niat nolongin. Di jalanan ketemu saudara yang muslim, niat menebarkan salam. Di jalanan ketemu sesuatu yang mengganggu kayak paku, niat mau pinggirin misalnya. Segala hal, nggak kurang dari 70 niat. Ya kan, kalau misalnya begitu kita pikir panjang juga 70 niat apa lagi nih. Guru kita bilang, caranya pertama kali yang dicatat, dibilang segala niat apa aja udah catat sebanyak-banyaknya. Mau keluar ini saya niatkan apa yang telah saya catat di sini, beres. Tambahin lagi, dan apa yang telah diniatkan oleh orang-orang soleh ketika mereka berniat akan keluar rumah, dapat semuanya lagi tuh. Begitu tuh. Nah, ketemu tukang minta-minta tetap dikasih pahala sama Allah. Di jalanan nggak ketemu orang yang minta tolong, nggak ketemu paku dan lain sebagainya, tetap niatnya baik, dapat pahala. Ini baru niat doang nih. Makanya Nabi mengatakan, waman asbah, siapa orang di pagi harinya yanwi, berniat dia, belum melakukan, baru berniat, ingin memberikan pertolongan kepada orang yang dizalimi, melaksanakan hajatnya orang Islam, kanat, maka ada niat itu lahu baginya ka'ajri hajjatin mabrurah, seperti pahala haji yang mabrur. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mal idkhalu surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul ibad, hamba yang paling disenangi oleh ilallah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapa tuh? Hamba yang paling dicintai sama Allah, yang paling disenangi sama Allah. Anfa'un nas linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya, yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah, kita mesti begitu dalam segala hal juga itu, bukan dalam halnya ilmu aja, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu hamba yang paling disenangi oleh Allah. Anfa'un nas linnas, manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia yang lainnya. Wa afdalul a'mal, dan amal yang paling afdal, idkhalu surur ala qalbil mu'min, memasukkan kegembiraan ala qalbil mu'min, ke dalam hatinya orang mukmin. Disenangi hati orang, namanya walaupun jabrul khatir, jaga perasaan, senengin aja, basa-basi namanya, tujuannya biar senengin aja.
Itu di antara amal yang paling utama, memasukkan kesenangan ke dalam hati orang mukmin. Yatrudu an hujuan, di antaranya dengan memberikan makan kepada orang yang lapar, kan senang tuh kan. Au yakshifu anhu karban, membukakan untuknya kesulitan, ada kesulitan dibantu sama dia. Au yaqdi lahu dainan, atau melunasi untuknya hutang. Itu di antara yang topnya dah tuh. Ya. Yang 3 tadi disebutkan tuh, memasukkan kegembiraan kepada hati orang muslim. Orang lapar dikasih makan, girang enggak? Girang. Orang yang lagi susah dikasih jalan solusi, jalan keluar sama dia. Orang yang lagi kelilit hutang, dilunasi hutangnya, dibayari sama dia, walaupun dipinjemi misalnya. Wah, ini luar biasa, termasuk amal yang paling afdal itu. Bukan hanya sekedar sholat aja, ya, tetap hablum minan nasnya juga dijaga. Atau yang lainnya banyak sekali tuh. Dari ucapan, ya, itu kan menggembirakan juga, ucapan yang baik, senyum ketemu orang jadi senang, sama itu, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang Islam. Termasuk, cuma dicontohkan sama Nabi yang tadi 3 tuh yang besar-besarnya tuh, ya. Tapi masih banyak lagi, begitu. Jadi dengan cara apa saja, berusaha menjadi orang yang menyenangi, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang Islam. Jangan sebaliknya. Ya, dengan omongan kita orang jadi perang, jangan. Kan banyak juga begitu tuh. Ya, orang jadi nggak senang, jangan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan istiqamah kepada kita, senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah juga bibarkati hadzal majlisul mubarak, keberkahan ini majlis, mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, dan mudah-mudahan bibarkati hadzal majlisul mubarak Allah angkat daripada al-waba, al-musibah, virus yang ada yang menimpah di negeri kita dan dunia semuanya, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah wa kamana wa aslafuna asalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki